Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil simulasi yang telah kami lakukan. Nah, di sini kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novita Suryanti. Nama saya Wil Araswati Lase. Dan saya Ispan Ruan Saputra Samalisa. Baik teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan garis besar dari simulasi teori quantum plan dari kelompok 5. Nah, di sini dalam simulasi kami kali ini bahwa permukaan benda hitam tersusun atas atom-atom. Ketika permukaan ini memiliki temperatur lebih dari 0 Kelvin, atom akan bergetar dengan frekuensi tertentu. Nah, di sini ketika benda ini atau benda hitam ini atom ini adalah tersusun dari atom-atom atau beberapa atom. Nah, ketika permukaan ini memiliki temperaturnya lebih dari 0 Kelvin, atom-atom ini akan bergetar atau bergetar gini dengan frekuensi tertentu. Nah, pada permukaan hitam ini. Nah, kemudian di sini ada menurut Max Planck itu pada akhir tahun 1900, Max Planck mengemukakan pendapatnya yang sangat radikal karena apa yang dikemukakan Planck sangat bertentangan dengan pendapat ilmuwan lainnya. Nah, di sini tetapi Planck itu mampu menjelaskan apa sih itu permasalahan bencana ultraviolet yang sama sekali tidak mampu dijelaskan oleh para ilmuwan lainnya. Nah, di sini menurut Planck ini energi radiasi yang dipancarkan oleh kendaraan atom-atom benda hitam itu berbentuk distrik atau kontinu yang berupa paket energi besar. Nah, di sini kita bisa lihat, nah di dalam simulasi kami itu terdapat suatu atom menyerap ketika pada energi ini. Nah, di sini ada sebuah gambar seperti yang di pink ini dan ada warna kuning. Nah, di sini ini adalah disebut dengan atom dan sedangkan ini adalah paket energinya. Nah, jika suatu atom menyerap suatu paket energi, maka energi bertambah sebesar AHEP. Nah, dan sebaliknya gitu. Nah, di sini ketika atom ini menyerap atau masuk ke dalam atom ini, kuning ini masuk ke dalam arahnya, maka dia akan bertambah sebesar HF. Nah, kemudian sebaliknya ketika kuning ini menuju keluar, dia menuju keluar atau keluar, dia akan disebut dengan memancarkan, maka atom akan berkurang sebesar AHEP juga. Nah, di sini bisa kita lihat ketika dia masuk dan ketika dia memancarkan berarti dia mengurang, ketika dia masuk maka dia akan disebut dengan menambah sebesar HF. Presentasikan hasil simulasi kami. Nah, di sini pada permukaan hitam ini tersusun atas atom-atom terlebih dengan frekuensi Planck itu mengemukakan pendapatnya. Planck sangat bertentangan pada pendapat saat itu. Menurut Planck, energi radiasi yang ini berbentuk distrik atau kontinu. Dia berbentuk distrik yang berupa paket energi dengan NHF. Nah, kemudian E itu adalah energi atau joule, N itu adalah angka itu 1,23 itu adalah N-nya, F-nya itu adalah frekuensinya itu dengan ketetapan 6,25 kali 10 pangkat min 34. Nah, jika suatu atom ini paket energinya masuk, maka dia disebut dengan dia menyerap dan akan bertambah. Ketika dia keluar, maka dia disebut dengan menyinari atau berkurang sebesar AF. Nah, kemudian Planck ini mengemukakan menurut teori kuantum yang menyatakan bahwa energi pancaran yang pakai energi proton. Nah, lihat. Nah, teori yang dikemukakan sebelum tahun 1900 tahun 1900 sering disebut dengan fisika modern atau fisika lama. Untuk memahami konsep ini, nah kemudian ya, di sini hitunglah cahaya. Nah, di sini yang memiliki 10 pangkat 12 ini kita bisa lihat. Nah, di sini rumusnya kita masuk rumuskan yang seperti kita pelajari saat itu. Nah, di sini F sama dengan ini adalah nilai E. Nilai E-nya yang sesuai dengan di sini. Nah, kemudian ini H ini adalah ketetapan sesuai rumus yang kita pelajari tadi. Nah, 5,3 kali 10 pangkat min 21 joule. Nah, untuk mengkonferensikan menjadi elektron kita menggunakan identitas 1 EF sama dengan 1,6. Nah, memasukkan nilai itu kita dapat memperoleh E sama dengan 5 kali dan seterusnya. Dan kemudian menghasilkan
125 EF dan kemudian disederhanakan menjadi MEF. Sekian dari simulasi kami tentang teori kuantum Planck. Terima kasih telah menyaksikan.